Selamat pagi, kembali bersama saya Pascal Tethol dalam ruang refleksi. Saudara semua, kita semua menginginkan dalam kehidupan, di dalam rumah kita, di sekitar lingkungan hidup kita, di tempat kita kerja, ada kedamaian. Dan karena itu kita berupaya dengan cara kita masing-masing agar sungguh tercipta kedamaian, hati yang tenang, kita bisa bekerja dengan nyaman. Dan karena itu kita berupaya untuk betul-betul bisa menyumbang sesuatu demi tercipta kedamaian. Ada tips kecil untuk kita bisa membawa damai. Kita sendiri merasa damai dan kita membawa kedamaian. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bersyukur itu akan membuat sungguh-sungguh hidup kita menjadi tenang. Dengan demikian, Tuhan bisa masuk dan mempengaruhi secara positif kehidupan kita. Karena itu, kehidupan doa kita, kehidupan rohani kita masing-masing menjadi sebuah kekuatan utama. Kita menjadikan diri kita damai, kita berdamai dengan diri kita, dan kita membawa sukacita dan kedamaian bagi orang lain. Ritualisme doa itu menjadi penting, bukan sekedar tampilan kita di depan orang supaya kita disebut baik, tetapi kedalaman dari kerohanian kita itu akan nampak dalam cara kita membawa diri, cara kita mengungkapkan pikiran, dan kebaikan-kebaikan yang kita bisa buat bagi orang lain. Itu menandakan kualitas kedalaman dari kerohanian kita. Yang kedua, tentu kita berupaya untuk tidak selalu perfeksionis dalam kehidupan kita. Kalau kita membayangkan kita harus hidup sempurna, harus begini, harus begitu, seringkali membuat kita menjadi tidak tenang. Tentu kita punya target untuk berkembang, tapi tentu sekuat semampu kita. Kita tidak boleh memaksakan secara berlebihan, akan membuat kita menjadi capek sendiri. Dan karena itu kita menjadi tidak damai. Di samping itu, hal yang juga perlu kita buat adalah kita mengintrospeksi selalu diri kita. Kita tidak mempersalahkan orang, tapi kita selalu masuk ke kedalaman pribadi kita. Kita mengundang yang kudus, kita melakukan komunikasi dengan Tuhan, kita meminta Roh Allah menemani kita agar kita mampu masuk ke kedalaman diri kita untuk perlahan memperbaiki kehidupan kita. Masuk dan tenang, tinggal di dalam kedalaman diri kita, sungguh-sungguh akan membuat kita keluar dari egoisme dan selalu merasa diri benar. Ini juga menjadi prasyarat kalau kita ingin menjadi tenang dan damai dan membawa kedamaian bagi orang lain. Introspeksi diri. Dan yang terakhir, kita fokus kepada perkembangan diri kita, jangan cepat menilai orang lain. Dengan demikian, hidup kita akan sungguh-sungguh menjadi hidup yang membawa sukacita, pertama-tama karena kita sendiri merasa nyaman, merasa damai. Hal-hal yang ada kaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu kita hidupi perlahan-pelan di dalam diri kita. Kita secara psikologis menjadi tenang. Nilai-nilai rohani, nilai-nilai religius mulai berkembang. Dan nilai-nilai itu menjadi kekuatan kita merajut kebersamaan, persahabatan dengan banyak orang. Dan dari sana tercipta situasi nyaman. Kita membawa damai. Damai bukan saja ketiadaan perang. Damai bukan saja ketiadaan sikap perilaku kasar. Tapi damai adalah ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam nilai-nilai kemanusiaan. Kita mampu mengelola diri kita. Kita selalu masuk ke dalam diri kita, mengundang Tuhan bersama-sama agar sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang polos di hadapan Tuhan dan bisa membawa kebaikan bagi banyak orang. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.